Baik, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan tanggapan saya terhadap pernyataan Pak Muriwalianto dalam debatnya bersama Pak Stephen dalam poin I, Calvinisme Irresistible Grace atau anugerah yang tak dapat ditolak. Nah, sebelum daripada itu, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa istilah irresistible grace adalah sebuah istilah yang didefinisikan oleh Calvinisme sebagai satu keyakinan iman dan menggunakan Alkitab untuk mendukung argumen-argumen tersebut. Mengapa? Karena Alkitab sendiri menolak istilah itu. Nah, dari ayat mana Alkitab itu menolak? Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 1 ayat 11. Ya, di sini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ternyata Alkitab memberitahu kita bahwa anugerah dapat ditolak. Ya, Alkitab memberitahu kita bahwa anugerah dapat ditolak. Nah, jadi inilah yang membuktikan bahwa ajaran Calvinis bukanlah ajaran yang Alkitabiah. Nah, mari kita lihat video lanjutan ya, tanggapan saya terhadap Pak Muriwalianto Matalu. Mari kita perhatikan ya. Untuk percaya, maka mereka tolak. Ya, seperti itu. Maka Anda keliru kalau pakai contoh ahli Taurat di sana, ya. Orang yang sudah mendapat anugerah, yang dilahirkan kembali ya oleh Roh Kudus, ya, maka dia tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Terlalu indah anugerah Allah untuk ditolak. Terlalu kuat anugerah Allah untuk ditolak. Ya, maka dia dengan rela, dengan sadar, ya, dengan rela, dengan suka, dengan senang hati menerima anugerah itu, ya. Lalu masalah lahir baru tadi, ya, itu ayat 12 memang dikatakan siapa yang menerimanya, tetapi bagaimana mereka bisa menerima dia? Itu jelas dikatakan, ya, di Yohanes 6 ayat 37, ya. Semua Yohanes 6 ayat 44, ya, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Yang ditarik oleh Bapa, yang ditarik oleh Bapa, Ya, coba perhatikan pernyataan Pak Muriwalianto. Mengutip Yohanes 6 ayat 44 dikatakan bahwa siapa yang percaya kepada Bapa adalah orang yang ditarik Bapa. Apakah demikian yang Alkitab katakan? Mari kita lihat ayat yang dikutip oleh Pak Muriwalianto dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ya, Yohanes pasal yang ke-6. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 44. Ya, Yohanes pasal 6 ayat yang keempat. Oh, justru di baris ayat 44, ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, dari sini, tidak seorang pun datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, kemudian dia tidak lihat ayat selanjutnya menjelaskan, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar, ya. Mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi bagaimana caranya ditarik kepada Bapa? Ya, cara ditarik kepada Bapa ialah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa. Itu sangat sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, bagaimana proses seseorang diselamatkan, yaitu melalui mendengarkan pemberitaan Injil. Dalam Roma pasal 10 itu dijelaskan kepada kita bagaimana urut-urutannya manusia dapat diselamatkan. Bagaimana manusia dapat berseru kepada nama Tuhan? Ya, harus ada yang memberitakan Injil. Bagaimana orang bisa memberitakan Injil? Harus ada yang mengutus pemberita Injil. Dan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ayat yang ke-45 menjelaskan kepada kita, orang yang datang kepadaku, orang yang ditarik Bapa adalah yang datang kepadaku. Yang telah mendengar, menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Jadi datang kepada Tuhan. Kemudian ayat 44 dikatakan, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Ya, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Ayat 47 ini penting sekali. Ya,
ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi barang siapa percaya. Jadi barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat 44 dikatakan, yang ditarik Bapa akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi ayat Alkitab ini kalau kita lihat konteksnya sudah sangat jelas. Orang yang ditarik Bapa adalah orang yang datang kepada Bapa. Bagaimana orang bisa datang kepada Bapa? Orang menerima, ya, orang menerima, mendengar dan menerima ajaran dari Bapa. Artinya mendengar dan menerima Injil Yesus Kristus. Jadi mendengar, menerima Injil Yesus Kristus, percaya. Nah, percaya lahir baru. Ya, seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 5. Seperti penjelasan di video pertama. Ya, jikalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air dan roh, air di situ Injil, dan roh itu Roh Kudus. Ya, jadi Efesus 1 ayat 13 menjelaskan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi air dan roh. Jadi terima Injil. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi percaya dulu, baru Roh Kudus bekerja, baru dilahirbarukan. Itu yang Alkitab ajarkan. Ya, tapi terbalik dengan apa yang dipahami oleh Calvinisme, dalam hal ini diwakili oleh Pak Muriwalianto Matalu. Baik, kita lihat video lanjutannya. Apa yang dikatakan oleh Pak Muriwali. Ya. Pilih oleh Bapak. Ya, waktunya habis, Pak. Silakan Pak Stephen langsung. Oke. Sebentar ya, saya share screen lagi. Ada kalimat penting yang kita lupakan. Dan melainkan karena orang itu menolak. Jadi perbedaan kan ditarik itu adalah ditarik bukan tanpa 12 memang dikatakan siapa yang menerimanya, tetapi bagaimana mereka bisa menerima Dia? Itu jelas dikatakan, ya, di Yohanes 6 ayat 37, ya, semua Yohanes 6 ayat 44, ya, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Yang ditarik oleh Bapa, yang ditarik oleh Bapa, yang dipilih oleh Bapa. Ya, waktunya habis, Pak. Silakan Pak Stephen langsung. Oke, saya sudah jelaskan itu. Kita tarik lagi videonya. Sebentar ya, saya share screen lagi. Tuhan bekerja, membuka hatinya, lalu dia percaya. Kemungkinan apa? Tidak ada kemungkinan di sana. Itu karangan Anda. Ya, tidak ada kemungkinan di sana untuk menolak. Ya, itu argumentasi Anda ini. Cuma lari kiri kanan dan tidak fokus. Ya, saya kira itu Waktunya saja. habis. Nah, ini sesi ketiga, kita ada sesi baru. Sesi baru itu Nah, ini sesi ketiga, kita ada Allah. Itu anugerah Allah. Allah lebih dahulu bekerja, melahirbarukan, baru orang bisa terbuka mata rohani, ya kan begitu. Jadi kalau Anda ngotot hanya membahas Yohanes 1 ayat 12, ya, kelihatan benar, ya, tapi itu hermeneutika Anda itu salah, ya, cara eksegesis Anda terhadap Alkitab itu salah, ya. Kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu beda reform dengan pemahaman teologi Anda. Jadi kalau Anda mau ngotot, mau eksegesis itu saja, ayat 1 ayat itu, lalu Anda buat kesimpulan, silakan saja, tapi kesimpulannya kacau. Kesimpulannya itu tidak alkitabiah, ya. Lalu sekarang mengenai kasus Lydia tadi, ya, kemungkinan apa? Jelas dikatakan Tuhan bekerja, membuka hatinya, lalu dia percaya. Kemungkinan apa? Tidak ada kemungkinan di sana. Itu karangan Anda, ya. Ya. Tuhan membuka hati Lydia. Lydia percaya. Seperti ini sebenarnya sudah saya jelaskan di part 1. Ya. Di antara yang mendengar itu ada perempuan-perempuan yang juga ikut mendengar. Lalu mengapa Tuhan hanya membuka hati Lydia? Karena di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Lydia adalah seorang wanita yang saleh, yang beribadah kepada Allah. Nah, Alkitab sudah katakan, ya, Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi Lydia wanita yang beribadah kepada Allah sebelum bertemu dengan Paulus. Konsep imannya, ibadahnya kepada Allah itu konsep yang salah. Sehingga pada waktu bertemu dengan dia punya rasa lapar rindu akan kebenaran, sehingga Allah mengutus Paulus, Rasul Paulus, ya, mencegah Paulus ke Bitinia, mencegah Paulus ke Asia Kecil. Itu bisa dilihat dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 dan seterusnya. Dan ada suara dari Makedonia. Siapakah itu? Ternyata di sana ada orang yang
lapar haus akan kebenaran. Makanya pada waktu Paulus menyampaikan Injil, Tuhan buka hati Lydia. Mengapa Tuhan buka hati Lydia? Karena Lydia punya rasa lapar dan rasa haus akan kebenaran. Jadi bersyarat, bukan tidak bersyarat. Nah, itu. Tidak ada kemungkinan di sana untuk menolak, ya. Lalu juga tadi dia singgung masalah ini, ya, kehendak, ya. Allah memberikan kesempatan, ya, dan manusia bisa menolak. Ini pertanyaan saya Ini sekarang. sudah saya Jawab, tanggapi ya, dalam video kalau terdahulu. mencatat, ya. Coba Menurut kita Anda kalau begitu, itu. Karena dia menang atau kalah? Matius 23 ayat 37. Yesus menang atau kalah? Sebentar Pak Stephen. Kalau Anda tidak bisa jawab ini, berarti argumentasi Anda lemah dan kan anugerah tadi itu, kita fokus di situ saja. Allah kalah di sana atau menang? Tidak kalah. Loh, Tidak kalah. loh, dia Tidak kalah. Dia memberikan tapi manusia tolak. Ya benar. Karena kehendak dia itu untuk supaya manusia Jangan diselamatkan itu. Pak Stephen. Sebentar. Saya tidak bicara kehendak yang lain yang Anda bicarakan. Saya itu tidak ada hubungannya. Saya hanya mau bicara kehendak yang memberikan anugerah itu. Sekarang saya tanya balik. Dia menang atau di Matius 23 ayat 37. Yesus menang atau kalah? Sebentar Pak Stephen. Kalau Anda tidak bisa jawab ini, berarti argumentasi Anda lemah dan tidak bisa dipertahankan. Tidak. Ya, Tidak. iya. Perhatikan di sini. Yesus berkata, aku rindu, kamu tidak mau. Di situ Tuhan kalah nggak? Menurut Anda Tuhan Yesus kalah nggak? Kamu tidak mau. Aku rindu mau melakukan ini. Aku rindu kamu datang. Kamu tidak mau. Ya, ya, ini pertanyaan saya kepada Anda. Loh, kenapa ditanyakan kepada saya? Loh, Anda harus jawab sekarang. Perhatikan Pak Muri Walianto, ya, Pak Stephen mengajak dia untuk mengeksekusis Matius 23 ayat 37. Tapi dia, ya, jawabannya seperti ambigu. Dia tidak berani membuat pernyataan dengan memakai ayat tersebut. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, sebenarnya ini sudah membuktikan bahwa klaim dia bahwa dia jago dalam menafsir, dalam memahami Alkitab, sudah membuktikan bahwa Pak Muriwali mungkin harus lebih meningkatkan lagi cara memahami Alkitab. Ya, itu semua masih dalam tahap terus belajar. Ya, sampai mati kita tetap belajar. Ya, jadi kita perhatikan, ya. Nah. Oke, ini sudah ada masalah. Ya, oke, kita lihat videonya. Saya hilangkan ini, agak sedikit. Ya, ya, oke, kita lihat di situ di Walianto bingung. Karena kita kan berdasarkan teks. Jangan berdasarkan filosofi kita saja. Ya, betul. Ya, makanya sekarang. Jadi berdasarkan teks ini berkata, ini berdasarkan teks itu jawab saya Allah jangan ditentang oleh manusia. kalah berarti. Ya, kalah berarti. Sebentar. Ya. Tapi Tidak kalah. Anda bingung di sini. Makanya Tidak. Sekarang bagaimana? Menurut Anda kalah tidak? ini saya yang bertanya kepada Anda. Belum waktunya Anda. Oke, baik. Nanti melebar kemana-mana. Jadi Anda kan tidak bisa jawab. Jadi Anda tidak bisa menjawab juga sih sebenarnya. Ya. Perhatikan bahwa Pak Muri Walianto, kita lihat di sini dia tidak berani memberikan jawaban yang mantap mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Gembala Stephen, karena pertanyaan tersebut bukan datang dari asumsi, tapi ada ayat yang dipakai sebagai ayat pendukung. Ya, nah kita perhatikan mengapa pikiran Pak Muriwali begitu ambigu dan mau mengadu kehendak manusia dengan kehendak Allah, dan dia katakan kalau ayat itu, ya, kalau dibaca secara eksplisit itu jelas-jelas di situ, ya, di dalam Matius itu. Coba kita lihat Matius 23 ayat 37. Coba kita lihat, ya, Matius 23
Matius pasal 23. Matius 23 ayat 37, 35 ya. Nah, itu ayat yang dipakai oleh Gembala Stephen. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya, jadi di sini lihat bagaimana penolakan orang umat kepunyaan Tuhan, menolak. Nah, di sini Pak Muriwali dia berupaya untuk memahami dengan konsep berpikirnya. Jadi dia tidak berani fokus pada ayat ini. Sedangkan ayat ini jelas-jelas memberitahu kita bahwa di sini Yerusalem menolak anugerah Tuhan. Ya, Yerusalem menolak anugerah Tuhan. Lalu dia punya argumen kalau ada penolakan berarti kehendak Allah kalah. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Ya, mengapa saya katakan tidak begitu? Nah, kita harus memahami perbedaan antara kehendak Allah, ketetapan Allah, izin Allah, dan kemahatauan Allah. Ya, Allah menghendaki, Allah mengizinkan, Allah menetapkan, Allah mengetahui. Nah, ya, mengapa ada izin di situ? Izin di situ berhubungan dengan kedaulatan Allah. Izin di situ berhubungan dengan manusia yang diciptakan dengan free will. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, menerima atau menolak. Ya. Jadi tidak semata-mata manusia tidak dapat menolak, tapi Allah memberikan izin untuk menolak. Jadi Yerusalem, ya, Tuhan anugerahkan kepada mereka, kasih karunia kepada mereka. Dia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi orang-orang itu menolak, tidak menerima. Lalu apakah kehendak Allah kalah dari kehendak manusia? Jelas tidak. Manusia memilih, Allah izinkan, tetapi Allah tetapkan hari malapetaka. Nah, itulah kedaulatan Allah. Jadi boleh saja Yerusalem menolak, boleh saja mereka tidak mau, tetapi hukuman sudah tersedia untuk mereka. Nah, itu. Jadi itu yang harus dipahami oleh Pak Muriwalianto Matalu dan sudah dijabarkan juga oleh Pak Stephen Liao. Nah, coba kita lihat lanjutan videonya, ini menarik sekali. Ya, makin ke sini makin kita lihat bagaimana kekacauan dari cara menafsir. Jadi artinya apa ya? Saya akan jawab nanti. Saya punya waktu nanti jawab. Jadi artinya apa? Anda bicara kehendak Allah mau memberikan anugerah, tetapi manusia bisa menolak. Itu artinya kehendak manusia, free will manusia itu supreme di atas kehendak daripada Tuhan Allah, kan begitu. Jadi ini kelemahan daripada doktrin Anda sebetulnya. Dan Anda tidak bisa menjawab. Kehendak manusia, kalau konsepnya anugerah Allah bisa ditolak menurut Pak Muriwali, berarti kehendak manusia lebih superior daripada kehendak Allah. Ya keliru. Ya, manusia tetap diberikan free will untuk memilih. Ya, tapi dalam kendali Allah, apa yang dipilihnya menentukan hasil akhir. Siapa yang menentukan hasil akhir? Bukan manusia, tapi Allah yang menentukan hasil akhir. Ya. Amsal 16 ayat 4 katakan, coba kita lihat Amsal 16 ayat 4. Ya, kita lihat Alkitab kita. Ya, Amsal 16 ayat 4. Ya. Kita lihat di situ. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Orang fasik. Ya, bukan Tuhan yang membuat orang jadi fasik. Nah, ini ya. Jadi kalau ini dibawa kepada pemikiran Calvinis bisa diubah maknanya. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, Tuhan kasih manusia bebas memilih mau terima atau tolak. Pada waktu manusia menerima, ya Tuhan siapkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Sedangkan pada waktu manusia menolak, Tuhan siapkan hari malapetaka. Nah itu. Jadi Allah berdaulat. Berdaulat. Allah menghendaki. Ya. Allah hendaki. Semua selamat. Allah hendaki. Tapi ada yang tidak selamat. Allah izinkan. Lalu apakah dengan demikian kehendak orang yang menolak itu lebih superior daripada kehendak Allah? Tidak. Karena dia menolak tapi konsekuensinya Allah siapkan. Allah tentukan hasil akhirnya. Yaitu binasa.
Nah, itu sebenarnya sederhana saja untuk memahami poin-poin Alkitab yang Alkitabiah. Nah, kenapa bisa begitu rumit? Karena sudah pasti mereka akan berupaya untuk mencari dasar membenarkan ajaran yang sudah dikonsep oleh mereka. Putar ke sana kemari kan begitu. Tidak. Ya. Enggak, bukan. Karena begini, kebebasan itu adalah yang Tuhan inginkan. Begitu. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti gini, saya pengen makan, tapi saya punya kehendak lain yang mengatasi itu. Saya pengen makan, tapi katakan saya pengen kurus. Jadi walaupun saya pengen makan, tapi saya bilang tidak. Lalu sekarang gini, saya menjelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya sekarang relasi antara kehendak Allah yang satu tadi dengan yang ini. Coba, oke. Sekarang saya jelaskan. Tuhan punya yang namanya keputusan dia. Keputusan ini nggak bisa ditentang. Ya. Oke, keputusan. Tapi Tuhan punya namanya keinginan. Keinginan ini bisa ditentang. Gitu. Karena kenapa? Karena dalam keputusannya Tuhan sudah memutuskan untuk memberikan manusia kebebasan untuk menentang. Jadi antara keputusan Tuhan dan keinginan Tuhan itu bertentangan begitu. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan karena keputusannya adalah memberi kebebasan. Ini sesi selanjutnya ya. Ya, keputusannya adalah memberi kebebasan. Ya, jadi Pak Muriwali tetap ngotot. Ya, padahal sudah dijelaskan dan harusnya dia paham bahwa semata-mata kedaulatan Allah bukan ditinjau, bukan hanya dilihat dari kehendak Allah, tapi juga dari ketetapannya, ya dari banyak faktor, kemahatauannya. Nah, ketetapan Allah itu membuktikan dia berdaulat. Allah berdaulat. Ya, manusia punya free will untuk memilih. Allah berikan kebebasan untuk memilih. Allah izinkan manusia memilih untuk menerima atau menolak. Tetapi hasil akhir yang menerima, Tuhan siapkan kebaikan, itu hasil akhirnya. Ya, Tuhan tetapkan. Yang menolak, Tuhan siapkan hari malapetaka. Nah, ini sebenarnya sederhana, ya, bahwa sebenarnya letak persoalan yang paling esensi dari Calvinisme ialah upaya untuk menolak bahwa manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Nah, itu. Oke, kita lihat video. Waktu sudah selesai itu. Baik, oke. Waktu selesai. Oh, nah, tolong dicatat ya Pak. Ini berarti sekarang tanya Pak Stephen buat Pak MM. Jangan tanya balik ya. Iya. Tadi. Matius 3 ayat 26. Dikatakan apa di situ? Sebab kamu semua ngomong terus dari tadi saya tidak jawab. Ya, sekarang begini, saya jawab. saya meluruskan. Sekarang begini. Dan mereka tidak mau. Jadi jelas sekali cocok dengan apa yang saya katakan. Sekarang kita beralih ke yang pertanyaan berikutnya. Kita masuk ke dalam Yohanes tadi yang Anda lari di sini. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Berdasarkan ayat ini, ya, menerima dulu atau menjadi anak Allah dulu, Pak Muriwali. Berdasarkan ayat ini. Ya, jadi gini. Orang pilihan Allah itu dilahirkan kembali. Dengar baik-baik. Dilahirkan kembali ya. Perhatikan, Pak Muriwali tidak fokus pada ayat yang sedang diajukan oleh Pak Stephen. Harusnya dia fokus pada ayat itu, membuktikan bahwa ajarannya itu Alkitabiah. Tapi kelihatannya dia ngalor ngidul. Telinga rohaninya mereka dengar firman lalu beriman. Sejak itu mereka jadi anak-anak Allah. Tanpa iman bagaimana bisa jadi anak-anak Allah? Oh, sebentar. Ketika orang lahir baru, dia sudah menjadi anak Allah. Namanya lahir kan? Lahir kan menjadi anak. Tapi di sini dikatakan menerima dulu baru jadi anak. Jadi menerima Tuhan dulu baru lahir baru, Pak. Iya, kenapa mereka bisa menerima? Karena Tuhan beranugerah. Seperti Lydia tadi. Ya, saya setuju beranugerah. Tapi bukan anugerah yang tidak dapat ditolak. Tuhan beranugerah, tapi tidak dikatakan anugerah yang tidak dapat ditolak. Karena lahir baru, sebentar Pak. Sebentar, ini giliran saya. Ya. Di sini dikatakan jelas-jelas anak lahir menerima dulu, percaya dulu, baru menjadi anak Allah. Sekarang giliran Anda menjawab atau saya menjawab? Saya harus menjawab Anda. Anda ngomong terus dari tadi saya tidak jawab. Ya, sekarang begini, saya jawab. saya meluruskan. Sekarang begini. Saya belum jawab. Saya belum jawab. Ya, nggak masalah Pak. Saya sudah ada jawabannya tadi. Sekarang coba kita lihat di Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26. Dikatakan apa di situ? Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Jadi iman adalah syarat. Iman adalah syarat. Iman itu sebelum. Pak Muriwali berkata bahwa iman itu bukan syarat. Bukan syarat keselamatan. Tapi jelas saat kita mengatakan iman syarat keselamatan.
Sudah selesai. Yang Jadi gimana menjadikan itu? seseorang itu beriman siapa? Kan Tuhan dulu. Ya, bekerja, memberikan anugerah, memberikan iman, seperti Lydia tadi membuka hatinya, lalu dia beriman, lalu dia jadi anak-anak Allah. Kan begitu logikanya. Sebentar. Jadi logikanya gini, orang Ya, kelihatannya persoalannya sama seperti debat 2014 saya dengan Pak Estra Soru mengenai masalah iman. Ya, masalah iman. Jadi bagaimana orang itu bisa percaya? Bagaimana orang itu bisa percaya? Sebenarnya kan Alkitab sudah katakan, ya, Roma pasal 10, bagaimana orang bisa diselamatkan? Bagaimana orang bisa percaya? Coba kita lihat Roma pasal 10. Ya, coba kita lihat Roma pasal 10. Ya. Oke. Roma pasal 10. Roma 10. Ya, ayat yang ke-13 ya di sini. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu ya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Jadi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Ya, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi bagaimana mereka bisa percaya? Mereka harus dengar dulu. Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, jadi bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi memang segala sesuatu dalam hidup kita dianugerahkan. Tapi masalah iman, setiap orang yang hidup di dunia ini, baik orang percaya dan tidak percaya, semua punya iman. Tapi imannya itu, yang percaya kepada Tuhan beriman kepada Kristus sebagai juru selamat. Ya. Jadi objek imannya itu adalah Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dosa-dosa manusia. Nah, sedangkan orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka juga beriman. Tapi iman yang mereka imani adalah iman yang objeknya bukan Yesus Kristus. Nah, iman itu akhirnya teraplikasi diekspresikan lewat tindakan mereka. Ada yang mengimani bahwa selamat itu karena perbuatan. Jadi mereka harus beramal, harus beribadah, harus segala macam, harus bertapa dan segala macam. Nah, mereka berpikir dengan usaha-usaha yang mereka lakukan, mereka akan dapat keselamatan. Tapi dalam iman Kristen, iman itu yang benar itu hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ekspresi dari penerimaan kita terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita dilahirbarukan dan Allah bekerja dalam hidup kita. Allah mengerjakan keselamatan dalam diri kita, sehingga mengubah perilaku hidup kita menjadi manusia yang baru. Nah, kasusnya Lydia, waktu Injil disampaikan, Allah buka hatinya. Artinya Allah bekerja. Ya, Allah bekerja. Atas apa? Atas rasa rindu, rasa lapar, rasa haus Lydia akan kebenaran. Jadi kalau ditanya, bagaimana Lydia bisa percaya? Ya, memang Tuhan terangi hatinya. Kan tugas Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Lydia yang beriman tadinya imannya salah, lewat pekerjaan Roh Kudus, hatinya diterangi. Sehingga pikirannya yang tadinya salah, objek pikirannya, objek imannya yang tadinya dia beriman kepada sesuatu yang tidak benar, oleh pertolongan Roh Kudus, Lydia dimampukan untuk mengerti akan kebenaran itu. Nah, kenapa Lydia tidak perempuan yang lain? Bersyarat, karena Lydia wanita yang saleh. Lydia adalah wanita yang lapar, haus akan kebenaran. Itu, sedangkan yang lain sudah pasti tidak. Nah, itu ya. Jadi ini persoalan yang sangat mendasar. Tapi coba kita lihat video lanjutannya. Ya. Ya, oke. Ini waktunya habis. Sebentar. Atau saya lanjut nih. Waktunya habis, Pak. Enggak masuk ke jamnya Pak Murwali ya? Nah, saya ada pertanyaan lain nanti. Ya, silakan. Akan
terlalu banyak bicara, waktu saya menjawab sedikit sekali, ya, begitu. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, sekarang waktu saya ya. Sekarang Pak Stephen itu bicara lahir baru tadi ya. Jadi dia bilang percaya dulu baru lahir baru. Itu urutan dia ya. Nah, sekarang orang rusak total dalam dosa ya. Bisakah melahirkan dirinya sendiri atau butuh anugerah Allah? Coba jawab saya. Jelas tidak bisa melahirbarukan diri sendiri, dan itu sama sekali berbeda dengan sistem. Lahir baru itu kan sudah jelas bahwa itu dilahirkan dari Allah. Orang tidak bisa melahirbarukan dirinya sendiri. Jadi lahir baru itu Yohanes pasal 1 ayat 13 ya 12-13, mereka yang menerimanya, mereka yang percaya dilahirkan bukan dari darah dan daging, tetapi dilahirkan dari Allah. Jadi lahir baru itu dilahirkan dari Allah. Tetapi bagaimana orang bisa lahir baru? Orang itu harus terima Injil. Itu jadi persoalannya. Nah, sedangkan konsep Calvinis dia lahir baru. Lalu bagaimana? Bagaimana orang itu bisa lahir baru? Pokoknya Tuhan mau siapa yang dia lahir barukan, itu yang dia lahir barukan. Ya. Dan yang dilahir barukan itu, yang Tuhan mau itu adalah yang sudah ditentukan untuk selamat. Nah, ini tidak alkitabiah. Ya, tidak alkitabiah. Saya justru berkata percaya dulu baru Tuhan lahir barukan. Nah, itu seperti kata. Jadi Tuhan yang lahir barukan, tapi Tuhan lahir barukan setelah dia menerima sesuai dengan Yohanes 1:12. Nah, Jadi sebelum percaya dulu baru lahir baru, benar. Jadi percayanya tadi itu percaya karena dia mau sendiri atau percaya itu diberikan oleh Tuhan? Percayanya itu karena dimampukan oleh Tuhan. Berarti anugerah Tuhan di sana. Oh, jelas anugerah Tuhan. Oh iya, jelas anugerah Tuhan. Tapi anugerah yang bisa ditolak. Pertanyaan Anugerah saya. yang bisa ditolak. Berarti kalau begitu 50% manusia, 50% Allah waktu dia percaya. Tidak. Jadi begini. Katanya bisa ditolak. Kalau bisa ditolak berarti manusia ada sumbangsih di sana. Ya jelas kan ada kehendak bebas. Jadi dia bisa menerima, bisa menolak. Tapi karena orang yang lapar, yang haus akan kebenaran, Roh Kudus bekerja. Ya, bekerja, menginsafkan orang tersebut. Nah, harus paham kata insaf. Ya, memberikan penerangan, iluminasi. Sehingga yang tadinya pikirannya tidak jelas, imannya tidak jelas, oleh pekerjaan Roh Kudus, imannya bisa jelas. Siapakah orang itu? Orang itu adalah orang yang lapar, yang haus akan kebenaran. Nah, itu. Nah, selalu masalahnya yang saya lihat di sini adalah konsep mereka orang yang mati secara rohani itu sama seperti mayat yang tidak bisa merespon apapun. Itu persoalan mereka. Ya, padahal orang yang mati secara rohani tidak mati hati nuraninya. Seperti penjelasan saya yang lalu, bahwa sesudah manusia jatuh dalam dosa, mereka hati nuraninya itu tidak mati. Hati nuraninya itu bersaksi bahwa mereka itu berdosa. Sehingga mereka sadar mereka berdosa, ya, kemudian mereka mengambil daun pohon ara menutupi ketelanjangan mereka. Mati secara moral. Kemudian pada waktu Allah datang mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena hati nurani mereka mengadili mereka bahwa mereka sudah berdosa. Mereka bersembunyi. Dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan berdosa, ketika Allah memanggil mereka, mereka merespon. Ketika Allah bertanya kepada mereka, ada merespon, menjawab. Jadi mati rohani yang Alkitab ajarkan itu berbeda dengan mati rohani yang Calvinis imani. Karena mati rohani yang dalam Alkitab tidak mati hati nurani. Tidak kehilangan kemampuan untuk merespon. Tidak kehilangan kemampuan untuk melihat hal yang benar dan hal yang salah. Tidak kehilangan kemampuan untuk menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Adam dan Hawa sesudah jatuh dalam dosa, mereka sadar telanjang. Itu sudah membuktikan bahwa mereka tidak kehilangan kesadaran sebagai orang yang berdosa. Pada waktu Allah datang, mereka bersembunyi, itu membuktikan mereka tidak hilang kesadaran. Nah, ini sudah cukup jelas. Ya. Dan pada waktu Allah memanggil mereka, bertanya kepada mereka, mereka merespon. Nah, ini yang kita lihat bahwa ada perbedaan yang paling mendasar antara ajaran Alkitab dan apa yang diimani oleh Calvinisme. Begini, Pak. Begini, Pak. Percaya itu adalah menerima hadiah. Kalau saya dapat hadiah, apakah misalnya saya dapat hadiah mobil? Saya sudah jelas ya. Mobil 100% dibayar oleh orang.
Masa kalau saya terima hadiah, saya bilang ini 50% saya, bisa diketok saya, Pak. Loh, Orang kalau saya nggak bayar sepeser pun itu bukan terima hadiahnya. Kemampuan untuk menerima itu dari Anda atau dari Tuhan? Kemampuan untuk menerima itu dari Anda. Kemampuannya dari Tuhan, tapi menerimanya tetap saya. Loh, kemampuan untuk menerima dari Tuhan berarti 100% dari Tuhan kan? Ya kemampuannya benar, tapi tetap harus saya yang percaya begitu. Harus saya yang percaya. Iya, kalau begitu tidak ada ruang bagi manusia kalau begitu. Kalau 100% dari Tuhan. Memang tidak ada ruang bagi manusia dalam pemberian jasa. Tidak ada ruang bagi manusia dalam pemberian jasa, tapi tanggung jawab manusia untuk percaya. Ada putar-putar. Ini loh. Ya, dari dilahirkan kembali lalu kemudian setan yang salah. Ya sebenarnya Pak Muriwali tidak menanggapi pernyataan Pak Stephen bahwa kita diselamatkan karena anugerah mutlak, bukan usaha kita. Bukan karena kita berbuat baik, jadi Tuhan selamatkan kita. Bukan karena kita berbuat kudus, Tuhan selamatkan kita. Tapi mutlak itu anugerah Tuhan. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Anugerah itu ditawarkan. Dan anugerah itu ditawarkan, dan setiap orang yang menerima anugerah itu diselamatkan. Dilahirbarukan. Setiap orang yang menerima anugerah itu. Jadi iman itu bukan perbuatan. Ini yang seringkali disalahartikan oleh Calvinisme. Iman bukan perbuatan. Maka dalam Yakobus dalam surat Yakobus itu dijelaskan iman dan perbuatan. Ada perbedaan antara iman dan perbuatan. Ya, iman itu suatu keyakinan. Perbuatan itu ekspresi dari keyakinan. Begitu. Makanya di dalam surat Yakobus bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Bukan iman dan perbuatan menyelamatkan, tidak maksud dari surat Yakobus itu. Ya. Tapi iman yaitu ekspresinya perbuatan. Jadi kalau seorang betul-betul beriman, dia harus mengekspresikan. Jadi perbuatannya itu mengekspresikan imannya. Iman perbuatan itu faktor ekspresi, faktor eksternal dari apa yang ada di dalam dirinya, yang diyakini dalam dirinya secara internal. Jadi apa yang diyakininya itu diekspresikan melalui tindakannya. Nah itu. Jadi iman itu bukan perbuatan. Itu beda. Ya, iman itu bukan perbuatan. Perbuatan itu ekspresi dari apa yang diimani. Begitu. Makanya Yakobus bilang kalau kamu berkata bahwa kamu orang percaya, kamu orang beriman, tapi ekspresimu menunjukkan kamu bukan orang beriman. Itu manusia hanya melihat tindakan. Tuhan lihat hati, betul. Jadi surat Yakobus itu menunjuk kepada bagaimana manusia menilai manusia. Jadi orang menilainya dari apa? Dari tindakan. Begitu. Jadi ini yang tidak harus dipahami oleh Pak Muriwali dan teman-teman Calvinis, bahwa iman itu bukan perbuatan. Ya. Percaya dari Tuhan ya. Yang beri iman siapa? Tuhan. Calvinis kalau begitu Anda muter-muter. Saya tidak katakan Tuhan berikan iman, Pak. Bapak salah kutip saya. Ya, itu perhatikan sudah di. Ya, jadi saya katakan Saya katakan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk beriman. Iya, kemampuan itu tapi kemudian kemampuan itu bisa kita pakai, bisa juga kita tidak mau walaupun kita sudah mampu beriman. Bisa kita tolak tadi. Kalau begitu berarti waktu Anda beriman berarti 50% manusia, 50% Allah. Kalau begitu berarti Anda bertentangan dengan sendirinya. Tidak. Karena pemikiran Anda sudah salah. Jadi ibaratnya begini. Di dalam yang Bapak sering kutip Yohanes 6 itu kan. Ya, coba. Dalam Yohanes pasal 6 itu, kan kalau orang harus ditarik oleh Bapak, begitu kan? Iya, jelas. Orang ditarik oleh Bapak. Saya setuju, orang harus ditarik oleh Bapak. Ya. Tapi di ayat itu juga dikatakan, di Yohanes pasal 6 itu konteksnya adalah Tuhan kasih perumpamaan. Dagingku adalah makanan, darahku minuman, semua harus makan. Saya kasih ilustrasi. Ya. Tuhan sediakan makanan. Yang makan tetap harus kita, gitu. Jadi iya, makanya sebentar dulu, yang saya tanya, yang memberi Anda kemampuan untuk makan siapa? Tuhan kan? Ya, karena Tuhan kasih makanannya. Tuhan kasih makanannya, yang makan tetap harus kita. Iya, yang memberi kemampuan untuk makan siapa? Ya Tuhan, kan Tuhan kasih makan. Kalau nggak ada makanannya, saya mampu makan nggak, Pak? Benar, keselamatan itu 100% dari Tuhan. Saya hanya menerimanya aja. Iya, waktu Anda menerimakan kekuatan dari Tuhan untuk menerima. Benar, kekuatan dari Tuhan, tapi tetap harus pilihan saya. Artinya saya bisa menolak, Pak.
Ini omong kosong, nonsens Oh ini, tidak. Pak, nonsens. Oh tidak. Ini adalah Jadi Alkitab. itu berarti Anda 50%, Tuhan 50%, dan Anda Tidak. menantang sendiri yang mengatakan tadi. Mana ada 100% kalau dari misalnya orang kasih saya hadiah, dia udah bayar penuh, lalu Tapi saya bisa klaim problemnya- itu 50%. Problemnya Anda sendiri juga mengaku Anda rusak total. Bagaimana Anda rusak total bisa punya kemampuan untuk terima hadiah itu? Itu kalau manusia iya. Tapi keselamatan itu dari Tuhan datang kepada manusia yang rusak total dalam dosa, yang mati dalam dosa, tidak mungkin bisa menerima. Kecuali Tuhan beri kemampuan kepada Anda. Maka Anda sudah terbolak-balik pikiran ini tadi. Tidak. Kalau yang Karena beri kemampuan Tuhan. Anda melihat semuanya dari kacamata Calvinis. Padahal tidak ada satu ayat pun yang berkata tidak dapat ditolak. Saya dari tadi tunggu-tunggu. Sekarang- Ya, oke, sekarang begini. Sekarang begini. Ilustrasinya tadi itu. Tuhan kasih saya kemampuan beriman karena tanpa Yesus Kristus saya mau beriman apa? Tuhan kasih saya kemampuan beriman, tapi beriman Anda lari itu kemana? tanggung jawab saya. Bukan itu yang saya tanya. Ah. Kemampuan ada, kemampuan untuk Benar. merespons itu dari Tuhan kan? Benar, tapi Tuhan tidak Sekarang langsung saya mau bikin tanya. saya Saya tidak mau tanya. ditolak. Saya mau tanya, kenapa Nah, kemampuan itu tidak Tuhan ditolak. berikan? Sekarang Kenapa gua- kemampuan? Ya, perhatikan di sini Pak Muriwali ngotot terus, padahal Pak Stephen sudah buat pernyataan bahwa sudah memberikan ilustrasi. Nah, saya mau jelaskan begini. Jadi, kasus Lydia, Tuhan membukakan hati. Ini punya hubungan yang sangat kuat dengan pernyataan Tuhan Yesus ya di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang coba kita lihat Yohanes pasal yang Injil Yohanes pasal yang ke-14 ya. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Coba kita lihat Injil Yohanes. Ya, oke, Yohanes pasal 16 ayat 8. Ya. Nih, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ini kalau kita perhatikan ya kasusnya Lydia, ya Lydia, Tuhan menginsafkan dia, membukakan hati di situ, menginsafkan dia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, jadi Tuhan membukakan hati. Ya. Nah, hal yang paling menarik lagi ya di dalam 2 Korintus pasal 3, ya, apa maksud dibukakan hati. Nah, coba kita lihat supaya jangan debat kusir mengenai kemampuan menerima segala macam ya. Kelihatannya Pak Muriwali tidak nangkap apa yang dikatakan oleh Gembala Stephen. 2 Korintus pasal 3 ya, kita lihat ayat yang ke 14 dikatakan, tetapi pikiran mereka menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ya, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya, jadi proses kerja Roh Kudus di situ membukakan hati, itu menginsafkan, membuka hati nurani sehingga bisa memahami akan kebenaran. Begitu. Ya. Memahami akan kebenaran. Nah, selama dia belum memahami kebenaran, dia berupaya untuk memahami. Dia berupaya untuk memahami. Hati kecilnya punya rasa rindu, punya rasa lapar. Ya. Dia ada kemampuan, bukan tidak ada kemampuan. Dia punya kemampuan untuk merespon. Tapi kemampuan untuk meresponnya itu diselubungi. Ya, diselubungi. Ada yang menutupi hatinya untuk memahami itu, untuk memahami kebenaran. Nah, sehingga pada waktu Tuhan dia punya rasa rindu dan rasa lapar, Allah mengetahui ini orang punya rasa rindu dan rasa lapar. Sesuai dengan janji Allah, dia puaskan. Bagaimana cara Allah memuaskan? Bukan langsung Allah buka. Allah mampu melakukan itu, tapi tentu ya dia akan bertindak sesuai dengan janji-janjinya dalam firman-Nya. Makanya dia kirim Paulus kepada Lydia.
Ya, pada waktu Paulus punya keinginan untuk pergi ke Bitinia dan Asia Kecil, Roh Kudus cegah. Ya, Roh Kudus cegah. Sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, Paulus ikut kehendak Tuhan, pergi ke Asia Kecil. Ya, pergi ke Makedonia. Ya, Makedonia, kota pertama dari Makedonia itu Filipi. Pergi ke Filipi dan di sana bertemu dengan Lydia. Dan pada waktu Injil disampaikan, ya, Roh Kudus menginsafkan, artinya Roh Kudus membuka, ya, membuka selubung itu sehingga iman itu timbul. Lydia bisa merespon. Tadinya respon Lydia itu ditutupi oleh selubung itu, ya, sehingga dibuka sehingga bisa melihat. Ya, jadi kita lihat di sini, itulah yang dimaksud dengan kemampuan untuk menerima. Nah, jadi menerimanya tetap dari manusia, tapi kemampuan untuk menerima itu karya Allah. Jadi Allah bukakan, Allah singkapkan sehingga manusia mampu menerima anugerah Allah. Ya, jadi itu baik. Kita akan lihat lanjutan dari video tersebut. Ya, mari kita lihat. Ya. Itu Tuhan berikan. Sebuah jawab. Boleh. Terakhir mungkin. Kenapa kemampuan itu Tuhan berikan? Dakwah bilang boleh. Nanti kan mengambil nanti aja yang di sesi berikut. Soalnya ini sesi cuma 2 sesi. Oke, tanggapan saya sampai di sini. Ya, Apa kita dan mau lanjut 3 ini sesi? tanggapan terakhir saya untuk Pak Muri Walianto. Saya pikir semua argumen sudah saya sampaikan. Video-video selanjutnya hanya nanti ada pengulangan-pengulangan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Pak Muri Walianto. Dan kiranya apa yang sudah diseringkan, diperdebatkan menjadi satu perenungan, sehingga ada satu sikap untuk betul-betul hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Saya Gembala dan Jesuat dari Kupang NTT, Maranatha.